Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah lagi di minggu ini, walaupun ibadah masih di rumah masing-masing. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu Tuhan, yang selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Kami mau bawa korban pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu, yang memberikan yang terbaik bagi-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami, yang kami tujukan hanya kepada-Mu, Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata
segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dan kami sembah Engkau. Bapaknya Kau yang kaya, Kau yang layak terima pujian, hormat dan kejayaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Perbuatan yang ajaib Tuhan membuat kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Sebab tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh luar biasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan bersama-sama, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih untuk kesempatan ini, di mana Tuhan karuniakan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, agar bagian firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berbicara bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya pasal 38 ayat 1 seterusnya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu
Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada lagi dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini. Luar biasa, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan kita ada sampai saat ini. Dan kiranya hal itulah yang mendorong kita untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Diberkati karena melakukan yang baik di mata Tuhan. Saya ulangi, diberkati karena melakukan yang baik di mata Tuhan. Itu adalah merupakan tema perenungan firman Tuhan di minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia adalah salah satu raja Yehuda yang dipilih Tuhan untuk memimpin pada zaman Nabi Yesaya. Alkitab mencatat bahwa di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakan Hizkia dengan raja-raja sebelum dan sesudah dia? Alkitab mencatat Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya ulangi, Hizkia melakukan yang baik di mata Tuhan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan kita tadi dikatakan demikian. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kata baik dalam ayat firman Tuhan ini dan dalam konteks perjanjian lama memiliki arti benar pada pemandangan Allah. Bukan perbuatan baik menurut ukuran kebenaran manusia. Inilah yang menjadikan kunci penting bagi hidup Hizkia sehingga ia sangat diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran rohani dari pengalaman hidup Hizkia
dalam hubungan dengan Tuhan yang menjadikan Hizkia pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ada 3 bagian penting yang akan menjadi perenungan kita ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 bagian penting itulah. Hal yang pertama, masalah yang dihadapi Hizkia. Bagian pertama, masalah yang dihadapi Hizkia. Ayat 1. Ayat 1 pembacaan firman Tuhan kita tadi dikatakan, khususnya ayat 1 bagian A, dikatakan demikian, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saya ulangi, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Yesaya sebagai utusan Tuhan menyampaikan kepada Hizkia berkaitan dengan sakitnya, bahwa ia tidak akan sembuh, bahwa ia akan mati. Ini kemudian menjadi pergumulan, menjadi masalah yang serius bagi Hizkia. Bagaimana kita menilai sakit penyakit? Sakit dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni karena kelalaian manusia atau karena kelalaian kita sendiri. Ya, karena seharusnya jam makan kita tidak makan, ya jam tidur kita tidak tidur. Sakit juga dapat disebabkan oleh karena hal yang alamiah, ya karena sudah lanjut usia. Sakit juga dapat disebabkan oleh karena dosa. Alkitab menceritakan tentang ada begitu banyak orang yang sakit karena dosa. Sakit juga dapat disebabkan oleh karena ikatan kuasa kegelapan atau oleh karena pengaruh kuasa kegelapan. Demikian juga ada sakit bukan karena kelalaian, bukan karena dosa, bukan juga karena kuasa kegelapan, oleh karena pengaruh kuasa-kuasa kegelapan atau roh jahat, tetapi karena Tuhan akan dimuliakan melalui sakit penyakit itu. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat ketiga demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi bukan karena dosa, tetapi lewat sakit penyakit ya yang dialami oleh orang ini, pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam atau melalui dia lewat sakitnya. Karena itu saat kita mengalami sakit, khususnya sakit yang berkepanjangan, hal yang terpenting adalah kita menemukan apa yang menyebabkan kita sakit. Jika disebabkan karena kuasa kegelapan, maka sia-sialah Bapak Ibu Saudara ke dokter. Jika disebabkan karena dosa, maka dosa harus diselesaikan. Alkitab tidak menjelaskan penyebab Hizkia sakit. Namun Alkitab hanya menyatakan bahwa Hizkia akan mengalami kematian melalui sakit yang dialami. Dan ini menjadi pergumulan yang serius bagi Hizkia. Sebagaimana Hizkia, dalam hidup ini masing-masing kita punya pergumulan dan masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan saya mau katakan bahwa apapun masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan ini, yang terpenting adalah respon, reaksi kita dalam menghadapi masalah itu. Karena itu, bagian kedua yang menjadi perenungan kita ialah sikap Hizkia saat mengalami pergumulan berat. Bagian kedua, sikap Hizkia saat mengalami pergumulan berat.
Dalam ayat yang kedua dinyatakan di sana bahwa ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang kedua, Hizkia berdoa. Ayat yang ketiga adalah merupakan isi dari doa Hizkia kepada Tuhan. Lalu Hizkia berdoa dengan memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hizkia menaikkan doanya dengan menangis. Kita bisa bandingkan 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Dengan menangis Hizkia berdoa kepada Tuhan, menunjukkan kesungguhannya di hadapan Tuhan saat ia berdoa. Tetapi terlebih dari itu, Hizkia berdoa dengan keberanian percaya, karena ia telah melakukan yang baik di mata Tuhan. Hal-hal yang dilakukan Hizkia dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya ulangi, hal-hal yang dilakukan Hizkia dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Di ayat yang keempat dijelaskan, Hizkia menjauhkan dan menghancurkan segala jenis berhala. Hizkia menjauhkan dan menghancurkan segala jenis berhala, menunjukkan sikap yang tidak kompromi dengan dosa dan kuasa kegelapan. Di ayat yang kelima dinyatakan Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Kata percaya lebih kuat diartikan dengan mempercayakan diri kepada Allah. Hal ini dimulai ketika seseorang bertobat dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hal iman inilah Hizkia memiliki kesungguhan yang lebih dari semua raja Yehuda sebelum dan sesudah dirinya. Dan pada ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa ia berpaut kepada Tuhan. Saya ulangi ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan. Hizkia memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ia lebih mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang lain. Kata berpaut dalam ayat itu menekankan tentang keintiman hubungan Hizkia dan Tuhan. Ada komunikasi yang baik di antara kedua pihak. Baik Hizkia yang menaikkan doa kepada Allah maupun saat ia mendengar suara Tuhan. 2 Tawarik pasal 31 ayat 21 pun memberikan gambaran tentang sikap Hizkia. 2 Tawarik pasal 31 ayat 21 pun memberikan gambaran tentang sikap Hizkia. Sikap Hizkia mengambil bagian dalam pelayanan di bait Allah. Ia mengatur dan menata keuangan dan pelayanan para imam dan orang Lewi. Ia menunjukkan sebuah komitmen untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di bait Allah. Ini adalah sebuah sikap yang berkenan di mata Tuhan. Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Kedua hal ini adalah kunci sikap hidup yang berkenan kepadanya. Setia berarti senantiasa menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu yang lain. Sedangkan tulus hati menunjukkan sikap atau perkataan yang keluar dari hati. Ini berlawanan dengan kemunafikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Hizkia yang telah berespon dengan tepat saat mengalami atau sangat menghadapi pergumulan masalah yang serius dalam hidupnya, yaitu dengan berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh
Demikian juga hendaknya kita sebagai orang percaya belajar untuk berespon dengan tepat di saat setiap persoalan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Respon kita atas setiap masalah, respon kita atas setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini menyatakan siapa kita yang sesungguhnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup untuk memberikan kepada kita jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu sebagaimana Hizkia yang berdoa, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Setiap tetesan air mata yang tertumpah saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Saya ulangi, saya mau katakan ini kepada setiap kita. Setiap tetesan air mata yang tertumpah dalam hadirat Tuhan pada saat kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, saat kita berdoa, air mata yang tertumpah di hadirat Tuhan saat kita berdoa tidak akan sia-sia. Alkitab berkata di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9 berkata demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Perhatikan ayat ini sangat jelas. Ya, karena itu saya katakan tadi bahwa air mata yang tertumpah saat kita ada di hadirat Tuhan dalam doa, air mata itu tidak sia-sia ditampung di kirbat Tuhan. Berbeda dengan air mata yang tertumpah karena film Korea. Ya, berbeda dengan air mata yang tertumpah ya karena suara hatinya Indosiar. Air mata seperti ini akan membasahi pipi kita, membatasi tisu dan hilang begitu saja tanpa bekas. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga, berkat yang diterima Hizkia. Sikap yang dilakukan Hizkia ternyata mendatangkan berkat baginya. Tuhan mengaruniakan kepadanya beberapa hal berikut ini. Berkat yang pertama, jawaban atas pergumulannya. Berkat yang pertama, jawaban atas pergumulannya. Hizkia mengalami sakit yang serius, namun ketika ia menaikkan doa di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan menjawab pergumulannya. Yesaya 38 ayat 4 ayat 5. Yesaya 38 ayat 4 ayat 5 menunjukkan perubahan yang luar biasa, yakni vonis mati yang telah diberikan diubahkan Tuhan dengan perpanjangan waktu hidup selama 15 tahun. Bagian ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Hizkia dipulihkan oleh Tuhan hendaknya menjadikan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan, dalam menghadapi berbagai masalah apapun dalam kehidupan ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat yang kedua yang dialami oleh Hizkia, perlindungan Tuhan. Berkat perlindungan Tuhan, proteksi. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Ayat yang ke-6 ini merupakan jaminan perlindungan yang Tuhan berikan bagi Hizkia dan kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan kerajaan Yehuda. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi yang melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu, jauhkanlah dari kehidupan kita segala kejahatan dan dosa dalam bentuk apapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat ketiga yang dialami oleh Hizkia, kekayaan dan kemuliaan, reputasi
Kita bisa bandingkan 2 Tawarik pasal 32 ayat 27. 2 Tawarik pasal 32 ayat 27. Di 2 Tawarik pasal 32 ayat 27 dikatakan demikian, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Janji berkat yang diberikan Tuhan secara materi adalah kelimpahan, tetapi juga nama baik atau kemasyhuran bagi Hizkia. Nabi Yesaya mencatat Hizkia sebagai raja yang hidup berkenan kepada Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat yang keempat yang dialami oleh Hizkia yaitu keberhasilan atau keberuntungan dalam segala sesuatu yang diusahakan. Kita bisa lihat itu di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7, 2 Raja-Raja 18 ayat 7, dan juga 2 Tawarik 31 ayat 21. Ya, inilah berkat yang menyertai perjalanan kehidupan Hizkia, sehingga kemanapun ia pergi, Tuhan mengerjakan pemulihan. Sebagaimana tercatat dalam kisah hidup Hizkia, maka saat ini saya mau mendorong setiap kita untuk belajar hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Belajar untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan dalam bentuk apapun dalam kehidupan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau sampai kepada akhir khotbah ini. Dan saya mau akhiri dengan pernyataan ini, atau beberapa pernyataan ini. Yang pertama, pengalaman hidup Hizkia bersama dengan Tuhan merupakan sebuah pelajaran berharga bagi kita untuk hidup dengan melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, yang berkenan di mata Tuhan. Dan semua itu dilakukan hanya dalam kerinduan yang dalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk senantiasa terus-menerus dalam kehidupan ini melakukan yang baik, melakukan yang benar, dengan tujuan hanya untuk menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan, sebagaimana Hizkia dalam kehidupannya. Hal yang kedua, doa tetap merupakan sarana bagi kita saat kita ada dalam berbagai pergumulan. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan melihat, akan mengalami mujizat, akan melihat dan akan mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk senantiasa dan terus-menerus hidup di dalam doa. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan masalah apapun, belajar untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhan sajalah kita bergantung, hanya kepada Tuhan sajalah kita berharap. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau katakan, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan melihat dan mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan memberi jawaban atas pergumulan kita, tetapi lebih dari itu, Tuhan menambahkan hal-hal lain yang kita butuhkan dan memberikannya dengan kelimpahan luar biasa. Dan biarlah semua ini mendorong kita untuk belajar hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan ini tujuan kita bukan hanya sekedar untuk berkat Tuhan, tetapi pribadi Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat kepadanya dalam seluruh kehidupannya, hari lepas hari. Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Biarlah perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini berkenan dan menyenangkan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami buat kesempatan ini, di mana Tuhan karuniakan bagi kami untuk ada dalam perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskanlah setiap kami, supaya kami layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masing-masing kita silakan ambil roti dan anggur perjamuan. Pastikan bahwa roti dan anggur sudah ada di tangan kita masing-masing. Kita bangkit berdiri sambil memegang roti di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas roti ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan bagi pengampunan segala dosa-dosa kita. Jemaat, dengan iman, makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita memegang cawan di tangan kanan kita masing-masing. Dengarlah firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapa, hamba mohon berkat-Mu atas anggur perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cawan perjamuan ini yang kita pakai senantiasa untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan, yang telah dicurahkan bagi pengampunan segala dosa-dosa kita. Jemaat, dengan iman, minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih, karena di tengah-tengah pertemuan ibadah kami ini, kami diberikan kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu melalui makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti pertemuan ibadah ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi tiap-tiap pribadi, usaha dan pekerjaan tiap-tiap jemaat-Mu. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan buat berhasil.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba berdoa dalam nama Yesus menyerahkan setiap persembahan yang sebentar akan kami berikan. Tuhan Yesus sucikan, kuduskan, urapi dan berkati. Dan biarlah itu dapat dipakai, digunakan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Khususnya dalam memberikan bantuan kepada setiap mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, dampak dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mau bersuka dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian dan menyatakan kebaikan-Nya. Lewat pujian kita hanya kepada Tuhan. Suka karena Tuhan, rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita dan kainamu menggantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Suka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita dan kain kabungku digantikan hadiah. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Bersuka, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Yang Tuhan Yesus kasihi, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya.
Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.